Nah, anak-anak yang selanjutnya kita lihat lagi. Nah, di sini akibat dari perbuatan manusia terhadap hewan. Jadi di sini Ibu guru punya contoh hewan yang dilindungi di Indonesia dan harus kita jaga dan kita lestarikan. Nah, hewan yang pertama itu adalah komodo. Kemudian yang kedua itu adalah orangutan, ya. Jadi, kedua gambar ini adalah hewan yang dilindungi di Indonesia dan dilestarikan, dijaga, dirawat agar mereka tidak punah, ya, sehingga di masa yang akan datang kita dan anak cucu kita masih bisa melihat dan mereka juga bisa melestarikan, menjaga, ya, agar hewan-hewan ini itu tidak punah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, masuknya hewan liar ke permukiman warga. Nah, ini adalah akibat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap hewan. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar yang pertama itu terlihat jelas, ya, bahwa ada sekelompok anggota masyarakat dan bersama Pak Polisi yang sudah mengamankan, ya, hewan yang sudah masuk ke pemukiman warga atau tempat tinggal warga, ya. Nah, itu diakibatkan karena tadi, ya, tempat tinggal mereka itu sudah dirusak oleh manusia, ya. Jadi mereka mencari tempat tinggal baru. Nah, salah satunya itu tadi, mereka masuk ke dalam pemukiman warga. Nah, kemudian selanjutnya, ya. Nah, kalian perhatikan di gambar yang kedua, ya, itu juga termasuk ke dalam hewan yang masuk ke dalam pemukiman warga. Nah, itu perhatikan baik-baik, itu adalah gambar ular, ya. Nah, ular ini biasanya anak-anak paling sering kita temui, ya, di sekitaran tempat tinggal kita, ya. Karena tadi tempat tinggal mereka sudah dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, ya. Maka mereka mencari tempat tinggal baru, ya. Nah, yang bisa membuat mereka nyaman, kemudian mereka juga mudah mendapatkan makanan. Nah, ini adalah, ya, beberapa akibat dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, ya, terhadap hewan. Jadi anak-anak, jika kita memiliki peliharaan di rumah, kita harus menjaganya, merawatnya, memberikan ia perlindungan, kemudian membersihkan tempat tinggalnya, ya, agar mereka juga merasa nyaman dan terlindungi bersama kita, ya. Jadi kita tidak boleh melakukan perburuan liar, kemudian kita juga tidak boleh merusak mereka, ya, tidak boleh menyakiti mereka. Nah, kemudian selanjutnya, ya, perhatikan, ini adalah gambar dari kerusakan hutan, ya. Nah, hutan sejatinya merupakan habitat dari banyak hewan. Namun saat ini luas hutan telah banyak berkurang akibat digunakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, salah satu contohnya pada gambar ini, ya, anak-anak, kalian bisa perhatikan, ya, kayu-kayu ini ditebang, ya, kemudian dibuatkan, misalnya di sini Bu Guru punya contoh dibuatkan meja. Kemudian selain meja, mereka biasanya dibuatkan kursi, lemari, dan lain sebagainya, ya. Jadi kayu-kayu ini ditebang dan dibuatkan kursi, misalnya dibuatkan meja, ya, dibuatkan lemari dan lain sebagainya. Nah, ini dimanfaatkan manusia, ya. Jadi kayu-kayu ini itu ditebang dan mereka olah lagi menjadi bahan-bahan, menjadi alat-alat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tetapi ini juga merugikan, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, hutan itu digunduli, ya. Nah, lahan-lahan digunduli untuk dijadikan ladang, ya. Dijadikan ladang oleh masyarakat yang pekerjaannya itu adalah petani, ya. Nah, jadi ini adalah contoh hutan yang digunduli kemudian dijadikan lahan, ya, atau tempat untuk berladang oleh masyarakat yang bekerja sebagai seorang petani, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kerusakan hutan, ya, yang diakibatkan oleh manusia. Nah, semua tindakan tersebut itu tentu saja mengganggu habitat hewan-hewan di hutan, ya. Nah,
Kita harus sadar bahwa menjaga kelestarian hutan sebagai habitat para hewan merupakan suatu kewajiban. Nah, oleh karena itu, kita semua harus melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan itu secara seimbang, secara bersamaan, secara merata ya. Jadi, kita tidak boleh ketika kita sudah mendapatkan hak ya, kita mengabaikan kewajiban. Itu tidak boleh ya. Karena kita harus menjalankan kewajiban kita ketika kita sudah mendapatkan hak kita tadi. Nah, anak-anak, jika manusia itu melaksanakan hak dan kewajiban secara bijaksana, adil, bertanggung jawab, maka hewan-hewan akan tetap ada dan terlestarikan. Jadi mereka juga tidak akan punah ya. Jadi anak cucu kita nanti, bahkan kita ya, bisa menikmati tumbuhan tersebut, hewan tersebut di masa yang akan datang ya. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban dan hak kita sesuai dengan porsi kita masing-masing ya, atau seimbang, secara bersamaan ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian coba perhatikan di halaman 53 itu adalah ada cerita ya. Nah, ada cerita tentang segerombolan gajah mengamuk di Bengkalis Riau, satu rumah hancur. Nah, kalian bisa baca nanti di rumah ya, di buku LKS kalian ya. Kalian baca, kemudian kalian lihat ya, apa sih kewajiban yang ada pada cerita tersebut ya, dalam menjaga habitat hewan. Nanti kalian bisa menemukan sendiri apa kewajiban yang terdapat di dalam cerita tersebut. Nah, sekarang kalian buka di halaman 54, itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita akan membahas lagi tentang daftar pertanyaan wawancara ya. Kita belajar lagi tentang daftar pertanyaan wawancara. Nah, jadi anak-anak, daftar pertanyaan wawancara yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, perhatikan syarat yang pertama, pertanyaan dalam wawancara itu minimal meliputi 5W plus 1H. Nah, masih ingat apa yang dimaksud dengan 5W plus 1H? Nah, anak-anak, dalam bahasa Indonesia 5W plus 1H itu adalah siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini adalah termasuk ke dalam kata tanya ya. Kata tanya di sini kita biasa menggunakan kata siapa, kemudian apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan dalam wawancara ya, yang harus kita lampirkan atau kita tanyakan kepada narasumber atau orang yang akan menjawab pertanyaan yang kita berikan untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan tadi. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan disusun menggunakan bahasa yang jelas, singkat, baik, sopan, dan tidak menyinggung perasaan narasumber atau orang yang akan kita berikan pertanyaan mengenai informasi yang akan kita ketahui ya dari narasumber tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, pertanyaan dalam wawancara tidak bermaksud menekan orang yang diwawancarai atau narasumber tersebut. Jadi, pertanyaan kita itu harus sopan ya. Kemudian pertanyaan itu tidak boleh menekan orang yang kita wawancarai dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat, kalimat tanya disampaikan dalam wawancara yang harus sesuai dengan tema atau topik. Nah, jadi di sini kalimat tanya seperti apa, mengapa, bagaimana, dan apa seterusnya tadi itu harus disampaikan dalam wawancara. Itu harus sesuai dengan tema atau topik yang kita bahas dalam wawancara tersebut. Jadi tidak boleh menyimpang dari tema atau topik yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah kita siapkan untuk menjawab pertanyaan, untuk mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan ya. Jadi anak-anak, ini adalah beberapa daftar pertanyaan dalam wawancara yang harus kita perhatikan sebelum melakukan wawancara atau melakukan kegiatan wawancara, agar kegiatan wawancara tersebut itu bisa terlaksana dengan baik dan informasi yang ingin kita ketahui juga bisa kita dapatkan dengan baik dan dengan mudah dari narasumber tadi ya.